Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurian Sasan, NIM 19232276, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang pengolahan data sekolah untuk meningkatkan pembelajaran di manajemen. Kenapa saya pilih seperti itu? Karena seiring dengan kemajuan teknologi pengolahan data di sekolah menjadi semakin penting, operator sekolah berperan kunci dalam mengumpulkan, memproses, dan menjaga keamanan siswa, guru, dan staf-staf yang ada. Tantangan yang mereka hadapi mencakup kompleksitas sistem, keamanan data, serta kebutuhan akan akurasi dan efisiensi. Lanjut, pengolahan data atau definisi pengolahan data, yaitu memproses atau mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Mengapa penting di sekolah? Yaitu membantu guru memahami kebutuhan siswa, mengoptimalkan manajemen siswa, atau manajemen sekolah, lalu memperbaiki hasil belajar dengan analisis performa siswa. Ada sumber data di sekolah, yaitu jenis data yang dikumpulkan oleh sekolah mencakup yang pertama data akademik. Data akademik itu contohnya nilai, absensi, dan hasil ujian. Lanjut, data keuangan yang mencakup pembayaran, bantuan, dan anggaran sekolah. Selanjutnya ada data kesehatan dan kesejahteraan, yaitu catatan kesiswaan atau catatan kesehatan siswa atau konseling. Lanjut, ada data kehadiran dan aktivitas yang mencakup kehadiran harian, aktivitas ekstrakurikuler, dan partisipasi kelas atau kehadiran kelas. Lanjut, ada proses pengolahan data di sekolah. Ini tahap utama atau tahap inti untuk pengolahan data di sekolah, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Dan dari sistem manajemen sekolah, aplikasi ujian online, lembar presensi, dan sebagainya. Lanjut, ada pembersihan data, memastikan data valid tanpa kesalahan atau duplikat. Yang ketiga ada analisis data, analisis mahasiswa, kehadiran, keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Yang keempat ada laporan dan visualisasi, yaitu menjanjikan data dalam bentuk grafik, dashboard untuk guru, orang tua, dan siswa. Alat dan teknologi untuk pengolahan data sekolah. Ada berbagai alat yang ada di sekolah. Yang pertama ada sistem manajemen sekolah yang disingkat SIS, seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau platform khusus sekolah. Lanjut ada LMS, Learning Management System, itu mencakup model Canvas untuk manajemen pembelajaran. Yang ketiga, analitik dan visual, yaitu mencakup table, Google Data Studio, atau aplikasi visual lainnya. Yang ketiga, ada data privacy tools, yaitu mengatur privasi data sesuai regulasi seperti GDPR, yaitu General Data Protection Regulation. Lanjut, apa sih manfaat pengolahan data untuk siswa dan guru? Yaitu bagi siswa, untuk identifikasi kebutuhan akademik, pendampingan belajar, penentuan rencana pembelajaran personal. Lanjut, bagi guru, yaitu untuk mengukur efektivitas metode pengajaran, pemantauan kemajuan kelas, deteksi dini masalah akademik. Jadi, untuk di Indonesia itu, untuk kurikulumnya berubah-ubah ya. Kayak ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka yang sekarang. Jadi, bisa lewat operator itu langsung disosialisasikan kepada guru. Lanjut, ada bagi orang tua, yaitu laporan yang mudah dipahami tentang prestasi dan kehadiran anak. Jadi, anak itu kelihatan mana yang sering bolos, mana yang berprestasi di sekolah, bisa dilihat di aplikasi yang sudah ada di sekolah tersebut. Apa sih tantangan dalam pengolahan data sekolah? Ada berbagai tantangan. Yang pertama itu ada kualitas data. Kesalahan input data, contohnya data tidak lengkap, misalkan ya kakaknya nggak ada atau apanya nggak ada.
Lanjut ada keamanan dan privasi data siswa, yaitu proteksi data sensitif seperti data akademik dan kesehatan. Lanjut, yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki teknologi atau sumber daya untuk mendukung pengolahan data. Contoh di bagian Indonesia Timur itu kan mungkin untuk masalah teknologi kayak laptop, kayak apa, itu sulit. Dan yang terakhir adalah pengolahan dan analisis yang tepat, yaitu tantangan dalam menyajikan data dengan benar agar mudah dimengerti. Yaitu selanjutnya implementasi keamanan data sekolah, yaitu ada 3, yaitu pertama enkripsi data, yaitu melindungi data siswa dan keluarga saat disimpan dan ditransmisikan. Jadi data itu aman di suatu device yang ada di sekolah yang dipegang oleh operator tersebut. Yang ketiga, akses terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses data penting, ya, yang data penting. Jadi yang bisa aksesnya itu cuma operator atau staf-staf yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah kepatuhan dengan regulasi, yaitu mematuhi peraturan privasi data yang berlaku seperti GDPR yang ada di Eropa. Contoh kasus implementasi. Nah, contohnya ada sebagai berikut. Yang pertama, analisis kinerja akademik. Jadi, identifikasi siswa yang memerlukan pendampingan tambahan berdasarkan data nilai. Yang kedua ada pola kehadiran dan keterlibatan. Jadi, mengidentifikasi siswa yang berpotensi drop out berdasarkan pola kehadiran dan prestasinya. Yang ketiga adalah dukungan kesehatan mental. Jadi, pendeteksian siswa yang mungkin memerlukan konseling dengan melihat pola keterlibatan dan prestasi akademik. Jadi, kesimpulannya yaitu pengolahan data dalam teknologi informasi di lingkungan sekolah membantu meningkatkan efisiensi manajemen, mendukung pengambilan keputusan, dan memastikan keamanan data siswa serta staf. Dengan pengolahan yang baik, sekolah dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan beradaptasi dengan kebutuhan pendidikan modern. Mungkin seiring modernisasi itu semakin berkembang tentang pembelajaran atau seterusnya. Next. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurian Hasan dan di sini saya dengan narasumber yang akan kita wawancarai, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriana Ibrahim sebagai operator di suatu sekolah. Langsung saja kepada intinya, Mas, gimana sih atau apa saja tugas Anda sebagai operator sekolah? Tugas utama saya adalah mengelola data siswa serta guru dan administrasi sekolah. Oke. Berarti itu tugas operator sekolah ya? Nah, lanjut. Bagaimana alur kerja Anda dalam mengolah data siswa, guru, dan staf sekolah? Jadi di sekolah kita itu selalu ada pendataan tiap bulan atau bulan sekali kita pendataan. Dimulai dari data siswa yang masuk, siswa yang keluar, dari data guru-guru, membuat administrasi dan sebagainya. Cukup itu saja berarti? Iya. Masih ada banyak sih sebetulnya, kayak mengelola administrasi keuangan seperti anggaran, laporan anggaran dan sebagainya. Untuk pertanyaan ketiga, sistem atau aplikasi apa saja yang Anda gunakan dalam tugas sehari-hari sebagai operator sekolah? Aplikasi yang saya gunakan yaitu yang utama itu Dapodik ya. Dapodik itu data pokok peserta didik. Di dalamnya itu ada data-data yang dikelola oleh sekolah seperti data siswa, seperti data guru dan lain sebagainya. Contohnya data siswa itu seperti biodata siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dan apabila ada yang keluar masuk itu bisa melalui
Dapodik. Oh. Dan satu lagi ada Arkas, yaitu Arkas itu aplikasi untuk mengelola laporan keuangan sekolah. Oh, berarti ada dua aplikasi ya? Dua aplikasi. Namanya yang pertama itu ada Dapodik Ya. dan yang kedua itu ada Arkas. Arkas. Oh, oke. Lanjut yang keempat atau yang terakhir, bagaimana Anda memastikan data yang dikelola oleh operator sekolah itu selalu akurat atau enggaknya? Oke. Di sekolah kami itu tiap bulannya itu ada yang namanya daftar satu. Daftar satu itu seperti laporan bulanan itu untuk diberikan kepada Korwil Canbidik atau dinas tempat, ya, dinas tempat. Di mana di daftar satu itu terdapat contoh misalkan ada siswa masuk atau siswa keluar itu ditulis di situ. Terus data guru dan lain sebagainya. Misalkan data guru yang udah pensiun dan data guru yang update berkalanya, update SK-nya itu dimasukkan di daftar satu. Berarti data itu selalu akurat ya, Pak? Akurat, selalu akurat. Soalnya itu dipinta tiap bulan sekali dan harus disetorkan kepada dinas pendidikan. Oh, berarti yang selalu update itu berarti yang dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Iya. operator tersebut. Nah, dan dari aplikasi juga itu selalu update. Kayak misalkan Dapodik itu selalu ada update. Itu per berapa tahun sekali? Nah, kalau Dapodik itu biasanya per 6 bulan tahun sekali. 6 bulan sekali itu update. Ya contohnya misalkan ada pembaruan tentang yang harus dimiliki peserta didik. Misalkan wajib ada tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Itu pasti melalui Dapodik tersebut. Contohnya misalkan tinggi badan itu tidak terisi, nantinya akan merah dan invalid. Jadi kita itu tidak bisa mengirim data kepada pusat. Oh, oke. Berarti data operator itu pokoknya mah dipegang semua oleh operator. Ya, mungkin itu saja yang saya tanyakan, cuma ada 4 pertanyaan. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ada saran atau gimana untuk mahasiswa baru yang pengen menjadi atau bercita-cita menjadi pengolah data? Mungkin saran saya selalu update ya terhadap perkembangan. Contohnya misalkan data yang harus dilaporkan itu data yang akurat. Jadi si mahasiswa itu harus benar-benar berkonsultasi kepada guru yang terkait, kepala sekolah, dan rekan-rekan sesama operator. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Itu ada sedikit saran. Terima kasih sarannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.